Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kakek Tata di Keta Edu Channel. Kali ini kakek akan coba membahas translasi atau pergeseran. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya berikut ini. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai translasi atau pergeseran. Kita lihat ke koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, titik-titik koordinatnya. Maaf gambar dulu ya, lebih jelasnya. Kemudian ke atas, ke bawah lagi sampai negatif 3. Kita misalkan titiknya di sini. Nah, ini titik A dengan koordinat 3,2. Titik ini ditranslasi ke titik ke sini. Ini kalau di gambar bisa kelihatan koordinatnya. A aksen dengan koordinat 10,6 ya. Yang menjadi masalah dari A ke A aksen dari 3,2 jadi 10,6. Prosesnya bagaimana? Ini yang 3,2 digeser sepanjang ke sini sampai B. Itu dinamakan A ya. Kemudian dari B digeser ke atas. A ini panjangnya dari 10 dikurangi 3. Jadi 7 satuan ke sini. Kemudian yang B sepanjang 6 dikurangi 2 ya, jadi 4. Jadi pasangan bilangan translasinya adalah 3,2 digeser ke kanan sepanjang 7, kemudian digeser ke atas sepanjang 4. Kita lihat kalau tanpa bidang koordinat A 3,2 ditranslasi dengan translasi yang ini ya, 7 dan 4, yang artinya ini 7 digeser 7 satuan ke kanan kalau positif, kemudian 4 satuan ke atas kalau negatif, 4 satuan ke bawah, dan kalau negatif 7 satuan ke kiri. Maka A aksen adalah tinggal 3 ditambah 7, 2 ditambah 4 ya. Jadi A aksennya adalah 10,6. Secara umum A, E, Y ditranslasi dengan T, A dan B, maka hasilnya atau bayangannya jadi X ditambah A, Y ditambah B. Contoh soal, tentukan bayangan titik P 4,5 setelah ditranslasi oleh 3 dan negatif 6. Berarti ini ditranslasi, digeser 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. P 4,5 ditulis lagi, translasi dengan yang ini 3 dan negatif 6. P aksen tinggal 4 ditambah 3 yang ini dengan rumus yang ini ya, 5 ditambah negatif 6 sama dengan dikurang 6. Jadi P aksen 7, negatif 1. Coba kita balik ya, tetap ini masih ya ke sini kan, kemudian ke atas sampai 11, ke bawah juga sampai negatif. Nah, sekarang di sini titiknya, tadi sini. Ini titiknya. Ini titik A 10,6 ditranslasi dari sini ke titiknya adalah 3,2. Jadi A aksennya 3,2. Dari 10,6 jadi 3,2. Ditranslasi dengan dari A ke B adalah A ya, A kecil ya. Kemudian dari B ke A aksen adalah B kecil. Untuk mencari A di sini adalah yang ini ya, 3 dikurang 10 ya. Jadi dari ujung panahnya 3 dikurangi 10 adalah negatif 7. Negatif 7 ini berarti digeser ke kiri sebanyak 7 satuan. Kemudian yang B di sini adalah 2 yang ini dikurangi 6. Itu hasilnya jadi negatif 4. Negatif 4 ini adalah digeser 4 satuan ke bawah. Yang ini digeser 7 satuan ke kiri. Kalau tanpa koordinat kartesius adalah 10,6 ditranslasi dengan negatif 7 dan negatif 4. Artinya digeser 7 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. A aksen tinggal 10 tambah negatif 7 jadi kurang 7,
3,6 tambah negatif 4 jadi kurang 4. Aksennya adalah 3,2 ya. Cocok dengan yang 3,2. Secara umumnya ini mengingatkan saja. X tambah A, B, Y ditambah B. Contoh soal, tentukan bayangan titik P 12,5 setelah ditranslasi oleh negatif 3, negatif 7. 3 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. 12,5 translasi dengan 3 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. P aksen adalah 12 kurang 3, 5 dikurang 7. Jadi P aksen adalah 9, negatif 2. Mudah ya? Kita ke soal ya. Nomor pertama, tentukan bayangan titik P 6, negatif 2 setelah ditranslasi oleh A 7 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, dan 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Diketahui titik P 6,2. Kemudian pasangan bilangan translasi yang ini 7,4. Jawab ya yang nomor A. P 6, negatif 2 ditranslasi dengan 7,4. Ini rumusnya. Diingatkan lagi kalau salah. X ditambah 2, Y ditambah B. 6 ditambah 7, negatif 2 ditambah 4 ya. Jadi P aksen 13,2. Nah, sekarang yang ini. Yang B untuk pasangan bilangan translasinya. Ini 5 satuan ke kiri. Berarti negatif 5 dan 3 satuan ke bawah. Negatif 3. Kita pakai pada titik P 6, negatif 2. Translasi dengan 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. P aksen ini nih rumusnya 6 dikurang 5, negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya P aksen 1, negatif 5. Kemudian soal yang nomor 2. Diketahui segitiga OPQ O-na 2,5, P-na negatif 3,4, Q-na 4, negatif 2. Ditranslasi sehingga didapat koordinat bayangannya. Koordinat bayangan O aksen jadi 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya, kemudian bayangan titik P dan Q. Nah, ini untuk menentukan pasangan bilangan translasi atau translasinya dari O yang ini jadi O aksen ini. Dari sini ketemu translasinya ya. Jawab. Ini ada rumus, kemudian masukkan ke rumus. O 2,5 ditranslasi oleh yang akan dicari ya. Jadi di sini A, di sini B. Nah, hasilnya jadi O aksen ini 3,1. Dari sini untuk mencari A tinggal 2 yang ini ditambah A ini kan sama dengan yang ini 3. Jadi untuk A adalah 3, ini dikurangkannya. Jadi A adalah 1. Kemudian yang ini 5 ditambah B itu akan sama dengan 1 yang ini. Jadi B sama dengan 1. 5-nya dikurangkan ke sini. B-nya adalah negatif 4. Maka pasangan bilangan translasinya 1, negatif 4. Kita pergunakan pada titik P dan Q. P 3,4 ditranslasi oleh 1 dengan dan negatif 4. P aksennya tinggal ini diberitahu negatif 1, negatif 3 ya, negatif 3 ditambah 1 ini, 4 ditambah negatif 4 berarti dikurangi 4.
hasilnya jadi P aksen negatif 2,0 ya. Kemudian yang Q-nya yang ini 4, negatif 2 ditranslasi dengan translasi yang sama 1, negatif 4, artinya geser 1 ke kanan, geser 4 ke bawah ya. Q aksen jadi 4, ini rumusnya diingatkan, 4 ditambah 1, negatif 2 ya, ini ditambah negatif 4 jadi dikurang 4 ya. Jadi Q aksen adalah 5, negatif 6. Soal nomor 3. Translasi segitiga putih sejauh 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Gambarkan bayangan segitiganya. Diketahui segitiga putih dan pasangan bilangan translasinya adalah 3 satuan ke kanan berarti 3 dan 4 satuan ke bawah negatif 4 ya. Segitiganya ini pertama L ya, kemudian yang ini C dan K. Nah, ini segitiga putihnya. Coba di translasi dengan 3,4. Ini koordinatnya negatif 7,2 ya. Translasi dengan T 3 dan negatif 4, maka L aksen negatif 7 ditambah 3,2 dikurang 4 ya. Jadi L aksen adalah negatif 4, negatif 2. J titik koordinatnya negatif 3 di sini, 6 ya. Translasi dengan 3, negatif 4. J aksen jadi negatif 3 tambah 3 yang ini, 6 kurang 4. J aksen 0,2 ya. Kemudian yang K itu adalah negatif 2,1. Translasi dengan 3, negatif 4. K aksen negatif 2 ditambah 3 yang ini, 1 dikurang 4. Jadi K aksen adalah 1, negatif 3. Kita gambar negatif 4, negatif 2 yang ini. Kemudian 0,2 di sini ya. 0,2 di sini. Ini yang J aksen. Kemudian 1, negatif 3 di sini. Ini K aksen. Nah, ini segitiganya. Lantas ke nomor 4. Segitiga MQR dengan M-nya 1,2, Q-nya 3,0, R-nya negatif 1,3 ditranslasi dengan 1, negatif 2. Kemudian direfleksi ke sumbu Y. Gambarkan bayangan segitiga tersebut. Pasangan bilangannya 1 dan negatif 2. Refleksi sumbu Y. Ditanyakan bayangan segitiga MQR. Jawab. M-nya titik yang ini 1, negatif 2 ditranslasi dengan yang ini 1, negatif 2. M aksennya 1 ditambah 1, negatif 2 dikurangi 2. Jadi M aksen 2, negatif 4 ya. Langsung ke refleksi ke sumbu Y saja. Kalau refleksi ke sumbu Y, nah yang rubah yang absisnya dinegatifkan. Tinggal negatif 2, negatif 4. Yang Q-nya 3,0 ini. Translasi dengan 1 dan negatif 2.
Q aksen, jadi 3 ditambah 1, 0 dikurang 2. Q aksen 4, negatif 2 dicerminkan ke sumbu Y. Sebagaimana kita ketahui, yang rubahnya adalah X-nya ya. Jadi negatif 4, negatif 2. Satu lagi, R negatif 1,3 translasi dengan T1 dan negatif 2. R aksen jadi negatif 1 ditambah 1,3 dikurangi 2. Jadi R aksen adalah 0,1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya yang rubah. 0, tetap ya 0 ya. Dikali negatif tetap 0,1. Nah, ini kita gambar. M1, negatif 2, Q-nya 3,0, R-nya negatif 1,3. 1, negatif 2 di sini. Kemudian 3,0 ini. Q. Kemudian negatif 1,3. Nah, ini segitiganya, segitiga awal. Translasi. Ini hasil translasinya. M-nya 2, negatif 4 di sini. 2, negatif 4. Kemudian Q-nya 4, negatif 2. Di sini 4, negatif 2. Q aksen ya. R aksen 0,1 di sini. Ini segitiganya. Nah, ini segitiga yang kedua. Kemudian segitiga yang ketiga, M double aksen. Negatif 2, negatif 4. Negatif 4, negatif 2. Dan 0,1. Negatif 2, negatif 4. Jadi di sini ya. M double aksen, negatif 2, negatif 4. Kemudian yang Q ini. Negatif 4, negatif 2. Kemudian yang satu lagi di sini tetap berimpit ya. R double aksen 0,1. Ini segitiganya. Pertama di translasi dengan 1 dan negatif 2. Sudah itu cerminkan terhadap sumbu Y jadi di sini. Demikian tadi penjelasan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.